Legenda satelit Black Knight kasih tahu kita kalau pesawat makhluk luar angkasa telah mengorbit bumi selama puluhan tahun. Keren banget kan? Selama bertahun-tahun, pendukung teori ini udah ngumpulin banyak bukti. Kalau gitu, kita lihat dan pastiin sendiri aja yuk. Tahun 1899, saintis beken Nikola Tesla membuat menara besar di laboratoriumnya yang berada di Colorado Springs, Amerika Serikat. Menara ini dibuat untuk membantunya mempelajari listrik atmosfer dan energi nirkabel. Semuanya normal-normal aja, hingga suatu hari dia dikejutkan oleh penemuan unik. Menara itu menangkap sinyal buatan. Awalnya, Tesla mengira sinyal ini berasal dari atmosfer, tapi ternyata sumbernya berada di luar angkasa. Lalu Tesla menyimpulkan sinyal ini telah dikirim oleh makhluk luar angkasa. Tapi komunitas sains mengabaikan teorinya. Meski mereka menghormati kejeniusan Tesla, dia masih dianggap sebagai orang aneh. Tapi kemudian, laporan Tesla diperkuat oleh penemu radio nirkabel Guglielmo Marconi yang menerima sinyal yang sama. Dan pada tahun 1927, insinyur radio asal Norwegia, Jørgen Hoels, mengamati ada keanehan. Saat dia mengirimkan sinyal dengan panjang gelombang khusus, beberapa di antaranya terpantul kembali sekian detik kemudian. Awalnya dia mengira dia telah menerima pantulan gelombang radio biasa. Gelombang radio pendek memang biasa memantul di antara bumi dan stratosfer. Fenomena ini disebut propagasi, tapi biasanya pantulan itu berlangsung sangat cepat, kurang lebih selama 1/7 detik setelah transmisi awal. Anehnya, sinyal yang diterima Hoels baru kembali 15 detik kemudian, dan sinyal ini gak sesuai dengan pantulan sinyal radio yang diterima manusia. Bahkan, gak cuma Hoels sendiri yang menyaksikan langsung fenomena ini loh. Banyak penggemar radio juga menemukan dan mengonfirmasi sinyal ini, tapi belum ada yang tahu penjelasannya. Kira-kira itu sinyal apa ya? Jangan-jangan pengamatan Tesla selama ini emang benar. Oke, kita kupas satu persatu yuk. Sinyal itu memang ada dan telah didokumentasikan oleh banyak orang. Tapi sinyal Tesla dan Marconi gak sama dengan pantulan sinyal Hoels. Saat itu, Tesla dan Marconi menangkap sinyal yang berasal dari pulsar atau bintang neutron yang berotasi cepat. Pulsar terbentuk saat bintang yang lebih besar dari matahari menyelesaikan siklus hidupnya. Lalu, bintang ini menjadi bintang neutron dan menerima dorongan kuat hingga bisa berotasi pada kecepatan tinggi. Saat itulah, gelombang radio yang dipancarkan pulsar akan merambat jauh sampai ke planet kita. Pulsar baru ditemukan pada tahun 1968. Jadi nggak heran kalau Tesla dan Marconi belum bisa ngejelasin temuan mereka. Tapi kalau Jørgen Hoels, gimana ya? Nah, sinyal yang ditemukan Jørgen Hoels itu sebetulnya bernama LDE atau Long Delayed Echo. Konsepnya lebih rumit karena pantulan sinyal ini masih jadi misteri. Para saintis memperkirakan LDE disebabkan oleh objek di atmosfer bumi, atau bisa juga sinyal tersebut dipantulkan dari awan plasma matahari dan bulan. Tapi kita belum bisa mastiin kebenarannya. Peristiwa selanjutnya terjadi pada tahun 1960. Kala itu New York Times menerbitkan artikel tentang stasiun pelacakan Amerika Serikat telah mendeteksi satelit asing yang mengorbit bumi di dekat kutub. Meski telah diamati selama hampir 2 minggu, identitas dan asal satelit misterius bernama satelit gelap ini belum diketahui. Banyak orang meyakininya sebagai satelit Black Knight yang terkenal. Tapi kemudian para saintis mengonfirmasinya sebagai bangkai satelit biasa yang tersesat. Mereka bilang satelit itu rusak dan pendorongnya menerbangkan satelit ke arah yang salah. Tapi berita ini bikin banyak orang tertarik lagi dengan satelit Black Knight. Banyak astronom telah mengamati satelit ini. Benda luar angkasa asing bisa aja berupa pesawat antariksa gelap yang terkenal itu. Tapi sampai sekarang, semua foto dan data tentang satelit Black Knight berasal dari observatorium di bumi. Untuk mengonfirmasi dan mematahkan keberadaannya, pengamat juga perlu saksi yang ada di orbit. Gordon Cooper adalah pilot dan salah satu astronot pertama dalam sejarah. Pada tahun 1963, dia ikut misi Mercury Atlas 9, yang saat itu jadi misi luar angkasa terlama di Amerika Serikat. Saat terbang, dia ngeliat objek hijau misterius di depan modulnya. Objek ini kemungkinan gak berasal dari bumi. Lalu dia ngasih tahu para awaknya di bumi tentang pengamatannya. NBC News mendengar kabar tersebut dan segera mewawancarai Cooper.
Anehnya, transkrip misi NASA maupun Cooper gak begitu ambil pusing. Seolah-olah mereka menganggapnya gak pernah terjadi. Lalu, NASA menerbitkan penjelasan resmi yang isinya begini. Pesawat Cooper mengalami masalah kelistrikan yang meningkatkan kadar karbon dioksida, sehingga Cooper berhalusinasi. Cooper juga mengiyakan pernyataan ini. Mungkin kebetulan aja sih, setelah pensiun, Cooper jadi tertarik untuk nyari tahu tentang makhluk luar angkasa. Kalaupun penemuan Cooper memang benar dan di orbit bumi ada pesawat misterius, memangnya makhluk itu mau ngapain? Kenapa mereka mengawasi kita? Pada tahun 1973, peneliti asal Skotlandia, Duncan Alasdair Lunnan, akhirnya menelitinya. Dia mempelajari semua data tentang LDE yang dikumpulkan oleh para saintis Norwegia. Tiba-tiba, dia mengamati penyimpangan yang mungkin mengandung kode. Lalu, dia mengubah data tersebut menjadi grafik yang salah satu sumbunya menunjukkan keterlambatan waktu dan pantulan. Sedangkan sumbu satunya menunjukkan posisi gaung dalam urutan. Hasilnya memperlihatkan titik-titik yang mirip peta luar angkasa atau peta rasi bintang Bootes. Lunnan mulai menganalisis pantulan yang direkam astronom Prancis pada tahun 1929. Hasilnya juga nunjukin rasi bintang yang sama, tapi salah satu bintang sedikit bergeser. Lalu Lunnan berpikir begini, jangan-jangan itu peta bintang di masa lalu. Setelah memundurkan waktu, akhirnya Lunnan bisa menarik kesimpulan. Menurutnya itu adalah tampilan rasi bintang 13.000 tahun yang lalu. Bisa jadi mereka telah mengawasi kita selama ribuan tahun. Tahun 1973, Lunnan diwawancarai majalah Inggris Spaceflight. Dia bilang dia udah menerjemahkan pesan radio yang tersembunyi dalam LDE. Dia bilang awalnya dari sini. Rumah kita adalah bintang ganda Upsilon Bootes. Kita hidup di planet ke-6 dari 7 planet dari matahari yang lebih besar. Planet ke-6 kita punya 1 satelit. Planet ke-4 punya 3. Planet pertama dan ketiga punya 1 satelit. Probe kita ada di posisi Arcturus yang dikenal di peta kita. Bikin merinding. Tapi meskipun liputan ini diterbitkan di New York Times, Time, dan majalah populer lain, gak ada yang serius nanggepin topik ini. Rupanya teori Lunnan gak punya bukti kuat. Akhirnya dia menarik ucapannya dan mengaku kalau dia udah bikin kesalahan besar. Metode yang dia gunakan gak ilmiah dan dia bilang dia cuma menebak-nebak arti sinyal tersebut. Di bagian akhir cerita ada foto ini. Pada 4 Desember 1998, pesawat ulang-alik Endeavour memulai misi STS-88 sebagai misi pertama ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Lalu, pada 11 Desember, NASA menerbitkan rangkaian foto yang nunjukin objek aneh di orbit bumi. Semua foto ini langsung menyedot perhatian publik. Lagi-lagi, objek ini dikira sebagai satelit Black Knight yang udah dibahas selama bertahun-tahun. Akhirnya satelit Black Knight ditemukan juga ya setelah muncul banyak teori. Tapi seperti biasa, faktanya nggak seheboh itu. Jadi selama misi STS-88, salah satu astronot masang penutup thermal. Karena nggak terpasang sampai rapat, lapisannya lepas dan melayang-layang. Foto tadi memang diambil untuk mendokumentasikan kejadian ini. Black Knight udah jadi legenda yang banyak menyedot perhatian. Kamu juga bisa ngumpulin datanya selama berjam-jam, nyari informasi dan bukti baru, dan ternyata semuanya terpatahkan. Kisah ini hanyalah kumpulan laporan, foto satelit, dan peristiwa yang nggak saling berkaitan. Semuanya bercampur aduk jadi legenda urban yang Kobaran api mulai menyebar di sekitar pusat benturan, melalap habis semua objek yang dilaluinya. Ombak yang naik oleh ledakan mulai membanjiri kota-kota besar. Gempa bumi dahsyat meruntuhkan gedung pencakar langit layaknya tumpukan kartu yang ambruk. Inilah dampak yang mungkin terjadi setelah bumi dan objek antar bintang pertama dalam sejarah saling bertabrakan. Para ahli mendeteksinya pada tahun 2017, tapi mereka masih belum bisa menjelaskan jenis spesifiknya. Mungkin itu berupa asteroid, komet, atau pesawat antariksa dari peradaban angkasa luar. Tapi sejauh ini mereka menamainya sebagai Oumuamua. Mirip kayak suara sapi dalam bahasa Hawaii ya. Meskipun belum diketahui jenisnya, kecepatannya jauh lebih ngebut dari asteroid lain, yaitu sekitar 87 km per detik. Kalau bisa terbang sengebut ini, kamu akan melintasi Amerika Serikat dari pesisir barat ke pesisir timur maksimal selama 3 menit.
Jadi, asteroid ini bisa melesat dari bumi ke matahari cuma dalam waktu 2 bulan. Sedangkan roket kita bisa melaju hingga 27.000 km per jam. Jadi, perjalanan melintasi Amerika Serikat dengan wahana ini akan memakan waktu sekitar 9 menit. Banyak ilmuwan berspekulasi kalau itu cuma objek buatan yang diciptakan oleh peradaban super maju. Nggak tahu juga sih. Tapi bentuknya yang panjang dan ramping memang mendukung teori mereka. Jadi, wujudnya sangat mirip dengan pesawat antariksa. Panjangnya sekitar 1 km, jauh lebih besar dari Menara Eiffel. Untuk mengonfirmasi Oumuamua sebagai pesawat antariksa milik makhluk lain, para saintis mengarahkan sejumlah teleskop radio ke objek tersebut. Kalau peradabannya menggunakan alat komunikasi atau memindai kita dengan teknologi mereka, kita bisa mendeteksinya. Tapi yang ada cuma keheningan total. Nah, kira-kira begitu. Nggak ada gelombang radio yang terdeteksi. Meski begitu, teori peradaban luar angkasa nggak serta-merta nihil. Untuk mengetahui lebih pasti, para saintis perlu tahu berat objek tersebut. Jadi, mereka perlu memanfaatkan cahaya, lebih tepatnya pantulannya. Singkatnya, tiap materi akan memantulkan cahaya secara berlainan. Misalnya saja, kita nemu batu hitam misterius yang menyerap hampir semua cahaya. Jadi cuma bagian kecilnya aja yang dipantulkan lagi. Lihat katalog yang ada, dan ternyata itu arang. Dengan mengetahui ukuran dan bahan pembentuk suatu objek, kita bisa nentuin beratnya. Jadi, kita perlu mengamati banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh objek ini. Dan saat para ilmuwan mengarahkan teleskop mereka, Oumuamua memantulkan warna yang sama dengan besi dan sejumlah batuan padat. Oumuamua juga terus-terusan memancarkan kilatan terang, kemudian memudar dan akhirnya bersinar lagi. Artinya objek ini berputar, tapi nggak berputar pada porosnya seperti panah, melainkan ke sembarang arah dan kedua ujungnya bergerak naik turun secara bergantian. Semua objek atau pesawat antariksa buatan akan hancur oleh putaran seperti ini. Tapi Oumuamua tetap utuh, artinya objek ini terbuat dari bahan super keras yang bisa mencegahnya hancur. Oumuamua juga nggak berongga seperti pesawat antariksa, tapi padat. Objek ini sangat misterius karena geraknya sangat cepat dan sebagian komet memang punya kecepatan yang sama atau jauh lebih ngebut tapi juga punya efek roket. Saat pesawat antariksa meluncur dari landasan peluncuran, mesinnya akan mengeluarkan api. Setiap detiknya, roket mencampur bahan bakar dengan oksigen, kemudian menyalakannya, dan akhirnya mengeluarkan campuran tersebut dengan kecepatan ekstrim. Menurut hukum fisika, mekanismenya seperti mendorong dinding. Roket ini seperti melompat dari gas pembakaran yang dilemparkannya ke bawah. Dengan begini, roket akan menghasilkan gaya dorong dan berakselerasi. Fungsi komet juga hampir sama. Sinar matahari menabrak permukaan komet. Unsur cahaya seperti es mulai menguap, gas ini bergerak ke satu arah, sedangkan kometnya bergerak ke arah berlawanan. Sama seperti roket, komet mendorong gas yang menguap, kemudian berakselerasi. Gas ini juga membentuk ekor panjang komet, seolah-olah batu besar ini menyeret semua gas di belakangnya. Atau seperti mobil yang menarik udara saat melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi Oumuamua bukan komet, jadi nggak punya ekor dan nggak punya efek roket seperti komet. Jadi objek ini nggak bisa bergerak secepat komet. Tapi sebagian ilmuwan meyakini Oumuamua pernah punya ekor. Meski baru ditemukan pada tahun 2017, Oumuamua telah memasuki tata surya kita pada tahun 1995 dan sejak saat itu sudah terbakar sinar matahari. Saat asteroid ini ditemukan, sekitar 95% komponennya telah hilang, menguap. Ilmuwan lain memperkirakan Oumuamua sudah secepat ini sejak dilahirkan di tempatnya yang jauh, tepatnya di dalam sistem bintang atau nebula lain. Mungkin telah terjadi tabrakan eksoplanet dahsyat dengan objek kosmik lain. Ledakan energi dari tabrakan kemudian melontarkan bongkahan panjang ini keluar angkasa, atau mungkin telah terjadi ledakan supernova. Saat mencapai akhir masa hidupnya, bintang berubah menjadi raksasa merah atau versi bintang yang lebih besar hingga ratusan kali lipat. Kemudian, bintang ini menyusut dan meledak dengan kekuatan dahsyat. Gelombang ledakannya bisa bergerak sejauh bertahun-tahun cahaya dari pusat ledakan. Ledakan ini juga menjadi salah satu peristiwa paling benderang di alam semesta. Jadi, supernova mungkin telah menghancurkan sejumlah eksoplanet hingga berkeping-keping. Contohnya, Oumuamua.
Objek antariksa ini mendapat banyak energi dan kecepatan sehingga mulai bergerak menuju bumi. Mungkin karena itulah arah putaran Oumuamua sangat sulit diprediksi. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan mengusulkan teori kalau Oumuamua berbentuk balok es raksasa. Es yang biasa kita lihat terbuat dari air atau H2O, tapi di Oumuamua kemungkinan terbuat dari nitrogen es atau N2. Es ini diperkirakan telah utuh di medium antar bintang selama 500 juta tahun dan saat tiba di tata surya, es nitrogen ini bisa memantulkan 2/3 sinar matahari. Jadi, suhunya nggak terlalu panas dan akibatnya Oumuamua nggak punya ekor. Es nitrogen yang sama juga terdapat di Pluto dan Triton, salah satu satelit Neptunus. Jadi Oumuamua berasal dari eksoplanet es serupa. Tapi kita cuma bisa memastikannya dengan mengirim probe antariksa. Para ilmuwan telah menyusun rencana bernama Proyek Lyra. Dan Oumuamua meninggalkan tata surya kita dengan kecepatan tinggi, jauh lebih ngebut daripada kecepatan roket kita. Dan kita harus terus ngejar batu ini sebelum jaraknya terlalu jauh. Untuk merealisasikan rencana ini, kita bisa menggunakan manuver gravitasi. Probe antariksa mulai terbang di dekat Jupiter, kemudian melewatinya untuk menambah kecepatan dengan memanfaatkan gravitasi. Setelah itu, probe akan menuju ke matahari dan terbang sedekat mungkin agar terlontar seperti katapel ke Oumuamua. Sebagai alternatif, kita bisa juga menggunakan probe mikro. Kita harus meluncurkan sekitar 1000 probe mikro ke orbit bumi. Bobotnya harus lebih ringan dari korek api dan punya layar cahaya seukuran ring tinju. Kemudian, kita perlu memancarkan sinar laser kuat dari permukaan bumi menuju layar. Probe bisa menambah kecepatannya hingga 20% dari kecepatan cahaya dan geraknya nggak boleh terlalu cepat karena nanti malah bisa melewati posisi asteroid tujuan. Probe ini harus bisa memasuki orbitnya atau mendarat di permukaannya, tapi kalau gerak probe tadi terlalu lambat, Oumuamua akan meninggalkan tata surya kita sebelum bisa dikejar. Ini akan menjadi pengalaman yang seru karena di masa depan kita bisa menggunakan asteroid seperti taksi antariksa. Kita cuma perlu masuk ke orbit asteroid antar bintang atau mendarat di permukaannya, kemudian kita bisa terus bergerak melintasi luar angkasa dengan kecepatan tinggi tanpa menggunakan bahan bakar. Kendaraan seperti ini akan menjadi pilihan yang tepat untuk melakukan perjalanan jarak jauh atau untuk memberikan pasokan ke sistem bintang lain. Tapi kenapa kita harus takut dengan objek antariksa seperti ini ya? Tabrakan dengan asteroid seukuran Oumuamua bisa memusnahkan kehidupan dalam satu negara. Kalau objek ini membentur laut, ombak setinggi gedung pencakar langit mungkin akan terbentuk. Para ilmuwan terus mengupayakan cara untuk melindungi kita dari objek seperti ini, salah satunya dengan teknik tabrakan. Saat mendeteksi objek yang berpotensi membahayakan, kita bisa mengirim pesawat antariksa ke lokasi. Tancap gas! Pesawat antariksa harus menabrak asteroid dengan sudut spesifik hingga lintasannya sedikit berubah. Kalau sudutnya terlalu banyak, tujuan akhir asteroid ini juga akan melenceng jauh. Jadi intinya, asteroid ini perlu melewati planet kita. Kita juga bisa bikin ledakan kendali jarak jauh di asteroid. Prinsipnya sama, kekuatan ledakan harus sedikit menggeser lintasan asteroid atau menghancurkan batu raksasa ini menjadi serpian kecil. Asteroid berdiameter 24 meter akan terbakar habis di atmosfer kita karena gesekan udara. Batu sebesar 24 meter sampai 0,8 km gak akan terbakar sempurna dan pasti menyebabkan kerusakan di area tertentu. Kalau ukurannya lebih besar, udah pasti sangat membahayakan. Metode tradisional yang ada di film sci-fi adalah menaruh mesin roket di asteroid. Dengan begini, lintasan batu antariksa ini akan berubah dan bisa dikendalikan. Kita juga bisa menggunakannya untuk menabrak asteroid lain. Udah kayak permainan biliar di ruang angkasa kan? Sekarang, kita pergi ke hampir 5.000 tahun yang lalu. Aku akan membawamu ke Mesir kuno, tepatnya 2.500 tahun sebelum Masehi. Bisa tebak? Ini adalah tahun ketika pembangunan piramida Agung Giza dimulai. Orang-orang belajar membangun katedral dan gedung pencakar langit. Tapi bangunan-bangunan raksasa itu baru muncul belakangan ini. Para ilmuwan modern masih belum tahu bagaimana piramida dibangun 5.000 tahun lalu. Gak heran kalau piramida jadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Piramida juga merupakan yang tertua dan satu-satunya keajaiban dunia kuno yang masih ada di abad ke-21.
pasti butuh banyak kerjasama untuk membuat bangunan sebesar itu, bahkan untuk ukuran masa kini. Tapi, piramida Giza bukanlah piramida pertama yang pernah ada. Piramida pertama yang bernama piramida bertingkat dibangun sekitar 8 tahun sebelum piramida pertama Giza di tahun 2630 sebelum Masehi untuk Raja Djoser. Piramida ini awalnya diperkirakan biasa saja, tapi hasil akhirnya sangat mengesankan. Ini adalah piramida batu bertingkat 6, tingginya 62 meter, alias setinggi bangunan 19 lantai, dan merupakan bangunan tertinggi pada masa itu. Tapi selain piramida ini, ada juga kompleks bangunan di sekitarnya, bahkan termasuk halaman. Di masa Mesir kuno, orang-orang sudah meyakini adanya akhirat. Jadi, semua orang, terutama raja, ingin memastikan semua kebutuhan mereka terpenuhi untuk menempuhnya. Itulah sebabnya, kompleks piramida dilengkapi banyak barang yang digunakan orang setiap hari. Kompleks itu termasuk piramida dan semacam istana. Bangunan-bangunan ini berisi banyak objek yang disukai dan mungkin dibutuhkan oleh raja kelak, seperti furnitur, makanan, dan bejana emas. Setelah Djoser, membangun piramida menjadi hal umum. Tapi banyak piramida yang tidak selesai dibangun. Biasanya butuh waktu sekitar 20 tahun untuk membangun piramida. Tapi banyak penguasa tidak memerintah selama itu. Secara keseluruhan, ada lebih dari 100 piramida. Piramida yang paling terkenal adalah Piramida Agung Giza. Yang pertama dan yang terbesar dibangun untuk Firaun Khufu sekitar 2550 tahun sebelum Masehi. Awalnya, tingginya 147 meter atau setinggi bangunan 40 lantai. Piramida kedua dibangun untuk putra Khufu, Firaun Khafra, sekitar tahun 2520 sebelum Masehi. Tingginya berbeda sedikit, sekitar 144 meter atau setara bangunan 39 lantai. Ini adalah piramida dengan patung Sphinx yang terkenal. Sphinx punya tubuh singa dan kepala manusia. Sphinx dibangun untuk menjaga daerah-daerah penting. Yang ini dihias dengan kepala Firaun Khafra untuk menjaga piramidanya menghadap matahari terbit. Sphinx adalah patung paling terkenal dan salah satu yang terbesar dan tertua di dunia. Awalnya, Sphinx berwarna merah dan punya hidung. Kita masih bisa melihat jejak pigmen merah di telinganya, tapi tidak ada yang tahu persis kapan hidungnya menghilang. Untuk waktu yang cukup lama, Sphinx tersembunyi di bawah tanah, tertutup pasir setinggi bahunya. Untungnya, pada awal tahun 1800-an, seorang petualang dengan tim yang terdiri dari 160 orang menggalinya. Piramida ketiga Giza adalah yang terkecil, 2 kali lebih pendek. Awalnya, tingginya 66 meter, setinggi bangunan 20 lantai. Dibangun pada tahun 2490 sebelum Masehi. Ini adalah piramida untuk putra Khafra, Menkaura. Piramida dirancang selaras dengan titik kompas dan sisi-sisinya melambangkan sinar matahari. Tapi pada masa itu, kompas belum ada. Orang-orang Mesir kuno menemukan arah sendiri dengan presisi yang luar biasa. Untuk menyelaraskannya, mereka memakai 2 rasi bintang. Awalnya, piramida ditutupi dengan batu kapur putih halus dan bagian atasnya terbuat dari emas dan perak untuk memantulkan cahaya matahari. Kemudian, batu kapur putihnya diambil oleh raja-raja lain dan dipakai untuk bangunan lain. Para ilmuwan memperkirakan orang-orang Mesir kuno menggunakan sekitar 2,3 juta balok batu untuk membangun piramida pertama. Bobot tiap balok ini lebih dari 1 ton atau setara berat badak. Sebagiannya bahkan lebih besar, hampir seberat gajah. 4,5 milenium lalu belum ada peralatan modern untuk membantu orang membangun piramida. Tidak ada mesin, roda, dan bahkan baja. Satu-satunya logam yang tersedia bagi mereka adalah tembaga. Sampai saat ini, para ilmuwan belum yakin bagaimana orang Mesir mampu membangun piramida. Tak ada sisa catatan yang bisa menjelaskannya. Beberapa ilmuwan bahkan berpikir orang Mesir ingin merahasiakannya dan sengaja tidak mencatatnya. Banyak orang meyakini orang miskin dan orang asinglah yang membangun piramida, tapi ini tidak benar. Sebenarnya, para pembangun piramida adalah pekerja yang sangat terampil. Mereka diberi makan serta diberi upah dengan layak. Para arkeolog mengklaim pembangun-pembangun piramida ini tinggal di kota sementara di dekat sana dan merupakan komunitas yang sangat terorganisir dengan pemimpin yang kuat. Para ilmuwan mengatakan sekitar 20.000 orang mengerjakan tiap kompleks piramida dan butuh sekitar 20 tahun untuk membangun setiap kompleks ini. Mungkin ini adalah proyek nasional. Situs konstruksinya kaya akan sumber daya dan makanan yang mungkin dikumpulkan dari seluruh area Mesir. Meski dengan semua dukungan itu, masih belum jelas bagaimana mereka mampu memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu besar itu. Salah satu teori mengatakan bebatuan itu kemungkinan besar diangkut menggunakan kapal lewat sungai Nil. Tapi ada satu kendala.
semua bahan harus dipindahkan ke situs pembangunan. Untuk itu, mereka mungkin memakai kereta luncur kayu. Menarik bebatuan ini takkan terlalu sulit karena pasir yang bercampur jumlah air tertentu bisa jadi lumayan licin. 10 orang mampu menarik kereta luncur dengan mudah, bahkan dengan beban batu seberat 1 ton. Lalu ada satu masalah terakhir, bebatuan ini harus diangkat dan ditata. Para arkeolog telah menemukan sisa-sisa sistem rampa yang berasal dari masa-masa pembangunan piramida. Kemungkinan besar orang-orang Mesir merancang sebuah sistem unik untuk memindahkan dan menarik balok batu besar. Tapi belum ada yang tahu seperti apa bentuk pastinya. Pendapat paling umum adalah ada beberapa rampa di sekitar piramida untuk membantu memindahkan balok-balok ini. Rampa ini kemudian bertambah seiring meningginya piramida. Mereka menduga orang-orang berjalan menaiki tangga sambil menarik batu dengan kereta seluncur di atas rampa berpasir. Tapi ini cuma salah satu dugaan. Yang lain mengatakan bahwa rampa ini berjalan mengitari piramida. Ada juga yang mengatakan rampa ini berada di dalam piramida. Tapi kita tidak pernah tahu dengan pasti, dan itu akan selamanya menjadi misteri, sama seperti yang diinginkan orang-orang Mesir kuno. Anehnya, isi piramida tidak begitu menarik. Sebagian besar hanya bebatuan padat dengan sedikit ruang terbuka. Tapi mari kita mengintip isi piramida terbesar Giza terlebih dahulu. Dari pintu masuk terdapat 2 tangga, yang satu turun dan yang lainnya naik. Yang turun membawamu ke ruangan yang terletak di bawah tanah. Di sanalah Firaun bernaung, tapi piramida ini berbeda, sebab Khufu ingin tetap lebih tinggi. Ruang bawah tanah ini belum selesai. Ruangan berisi sarkofagus Khufu bernama Kamar Raja. Letaknya di lantai atas, melewati galeri besar dan panjang. Di bawah Kamar Raja ada kamar yang disebut Kamar Ratu. Namun tidak ada ratu, dan tak ada yang tahu kenapa ruangan itu dinamai demikian. Sayangnya, tidak ada hieroglif di semua ruangan ini. Semuanya polos. Kalau ingin melihat hieroglif, kamu harus pergi ke ruangan lain yang sudah dihias. Karya seni itu adalah penggambaran budaya dan kehidupan sehari-hari Mesir kuno. Teks-teks yang ada memungkinkan para peneliti mempelajari bahasa mereka. Sayangnya, harta yang dulu pernah ada di piramida ini sudah lama dicuri. Dari ruangan itu, ada beberapa terowongan yang tujuannya belum diketahui. Ada banyak terowongan dan lorong di dalam piramida. Juga ada banyak kamar, lubang, dan jalur rahasia. Para ilmuwan telah mengirim robot kecil berkamera ke sana selama beberapa dekade. Dan robot ini menemukan kamar lain di lantai atas dengan hieroglif di dindingnya. Tapi sampai hari ini, sebagian besar piramida masih belum dijelajahi. Dan tidak ada juga yang namanya blueprint piramida. Orang Mesir membuat misteri yang mustahil dipecahkan satu orang pun selama 4.500 tahun. Baru-baru ini, para ilmuwan mulai memindai piramida untuk mempelajari apa yang ada di dalamnya tanpa harus memasuki terowongan-terowongan sempit dan misterius di sana.